Kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalkan semuanya diungkap, wah pastinya seperti kasus BTS misalkan yang merugikan negara 8 triliun. Kalau diungkap ke akar-akarnya, pasti juga akan banyak sekali yang terlibat ya. Tidak hanya dari Johnny G. Plate saja, menurut saya akan sangat banyak sekali yang terlibat. Tetapi itu kan sudah berhenti. Beda sekali dengan kasus suap Harun Masiku ini. Bahkan terkesan dicari-cari terus ya, dicari-cari walaupun sudah mentok tetap dicari-cari permasalahan, apalagi yang terkait membela Hasto Kristanto ya. Kadang-kadang saya tidak habis pikir ya, pada saat lalu bahkan nama Febri Diansah itu ya sangat jauh sekali ya terkait kasus Harun Masiku dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada pembicaraan terkait Febri Diansah pada saat lalu. Nah, tetapi saat ini ketika Febri Diansah yang menjadi kuasa hukum dari Hasto Kristanto, tiba-tiba yang pertama kantor dari Febri Diansah digeledah oleh KPK. Yang kedua, Febri Diansah dipanggil oleh KPK terkait Harun Masiku. Nah, ini juga ada apa ya? Nah, menurut saya ini juga sangat wow sekali. Kayaknya juga ya terkesan diada-adakan gitu loh. Terkesan KPK itu mencari-cari supaya Febri Diansah itu tidak fokus terkait kasus Hasto Kristanto ini. Nah, terlihatlah ketika persidangan Hasto Kristanto, bahkan KPK tiba-tiba menggeledah dari kantor Febri Diansah, padahal Febri Diansah sudah mundur dari kantor tersebut dan saat ini diperiksa. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya ini suatu hal yang menurut saya akan mengganggu lah setidaknya jalan persidangan dari Hasto Kristanto. Apalagi ditambah dari pemberitaan di sini misalnya KPK ngotot Febri Diansah berkaitan dengan suap Harun Masiku. Ini juga ada apa lagi nih ya? Kenapa juga harus ketika Febri Diansah itu menjadi tim kuasa hukum Hasto, tiba-tiba KPK ngotot seperti ini? Ini kan juga tidak lucu sama sekali ya. Ada permainan apa di situ ya? Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan nama Febri Diansah itu bahkan tidak terlibat dan lain sebagainya, tapi ini seolah-olah malah wow sekali lah. Bahkan bukan hanya Febri Diansah loh, tetapi juga adik dari Febri Diansah. Ini ada apa ya ini ya? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalkan semuanya diungkap, wah pastinya seperti kasus BTS misalkan yang merugikan negara 8 triliun. Kalau diungkap ke akar-akarnya, pasti juga akan banyak sekali yang terlibat ya. Tidak hanya dari Johnny G. Plate saja, menurut saya akan sangat banyak sekali yang terlibat. Tetapi itu kan sudah berhenti. Beda sekali dengan kasus suap Harun Masiku ini. Bahkan terkesan dicari terus ya, dicari-cari walaupun sudah mentok tetap dicari-cari permasalahan, apalagi yang terkait membela Hasto Kristanto ya. Menurut saya seperti itu sih. Ini sangat terasa sekali ya kental nuansa politisnya daripada murni penegakan hukum. Ya seperti halnya ini Febri Diansah, tiba-tiba ada kantornya digeledah KPK lah, tiba-tiba Febri Diansah dipanggil oleh KPK. Tetapi yang cukup mengejutkan pada saat lalu Febri Diansah ketika datang di kantor KPK, ternyata menurut Febri Diansah penyidiknya ada yang cuti dan yang penyidik lainnya itu ada tugas lain dan lain sebagainya. Nah, menurut saya jawaban dari Febri Diansah ya cukup dipercaya lah, karena memang benar-benar datang di gedung KPK. Ya, buat apa berbohong ya? Nah, tetapi yang cukup mengejutkan, KPK tepis Febri Diansah soal penyidik cuti. Ini faktanya. Padahal Febri Diansah itu menyebut penyidik ada yang cuti dan yang satunya itu sedang ada tugas. Nah, menurut saya
tanggapan dari KPK ini sungguh adanya kepanikan ya. Ya, padahal memang di situ tidak ada penyidik yang free lah intinya. KPK merespon pernyataan Febri Diansah yang menyebutkan penyidiknya sedang cuti. KPK menyebutkan penyidiknya tak cuti, tapi terlebih dulu memeriksa adik Febri, bahwa pada hari ini Kamis penyidik kedatangan saudara FDE yang merupakan adik kandung saudara F pada pukul 10, kata jubir KPK Tessa Mardika di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada 27 Maret 2025. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan penyidiknya tidak cuti dan yang satunya ada tugas lainnya, kenapa Febri Diansah dipanggil KPK dan sudah datang tetapi kenapa tidak ada respon? Nah, bahkan Febri Diansah di KPK itu hanya 10 menit saja loh, 10 menit, bayangkan, sangat cepat sekali. Entah ini juga ada apa ya. Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali kalau Febri Diansah itu terlebih dahulu menghadiri sidang dari Hasto Kristanto, karena pada saat lalu memang ada sidang Hasto Kristanto karena juga Febri Diansah menjadi kuasa hukum dari Hasto. Jadi menurut saya tidak salah dong kalau Febri Diansah itu terlebih dahulu datang kepada sidang Hasto Kristanto daripada menemui KPK misalkan, karena KPK ini menurut saya ya motifnya sudah jelas lah untuk mengganggu jalannya persidangan dari Hasto Kristanto, karena tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Febri Diansah tiba-tiba dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Ini kan sangat wow sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa ya beritanya KPK ngotot Febri Diansah berkaitan dengan suap Harun Masiku. Ini ada apa lagi ya? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan ada informasi yang mau diulik penyidik dari keterangan advokat Febri Diansah dalam dugaan suap proses penggantian antara waktu PAW anggota DPR. Hal ini merespon kubu Sekjen PDIP Hasto Kristanto yang menganggap Febri tak berkaitan dengan kasus ini. Sampai dengan saat ini, seluruh saksi yang dipanggil pasti memiliki berkaitan dan hubungan dengan perkara tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, kata juru bicara KPK Tessa Mardika pada 28 Maret. Tessa enggan merinci kaitan ex-jubir KPK itu dalam kasus yang menyeret buronan Harun Masiku, sebab informasi yang mau diulik dari ex-juru bicara KPK itu cuma diketahui dari penyidik. Nah, menurut saya juga mantan ketua KPK Firly Bahuri ya perlu diperiksa juga, apalagi pada saat lalu ada pengakuan dari loyalis Pak Jokowi. Wah, konon katanya itu Pak Jokowi meminta Hasto itu jangan ditersangkakan dan lain sebagainya kepada mantan ketua KPK Firly Bahuri pada saat lalu. Seharusnya itu juga pastinya akan merembet ya ke mantan ketua KPK dan lain sebagainya. Seharusnya mantan ketua KPK juga dipanggil dong. Kenapa Hasto Kristanto pada saat lalu tidak ditersangkakan? Kenapa baru saat ini tersangkakan? Seharusnya dipanggil juga lah. Penyidik-penyidik lainnya seharusnya juga dipanggil lah. Tessa menegaskan bahwa pemanggilan Febri punya dasar yang kuat. Tujuannya cuma menuntaskan kasus Harun Masiku. Kepentingannya tentu dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sudah ditangani, tegas Febri. KPK batal memeriksa Febri kemarin pada tanggal 27 Maret 2025. Alasannya karena ada saksi lain yang tiba-tiba hadir atas penjadwalan ulang. KPK sebelumnya memeriksa ex-anggota Watimpres Jan Farid untuk mendalami kasus ini. Rumah Jan sebelumnya pernah digeledah untuk mencari bukti terkait Harun Masiku dan lain sebagainya. Ini sungguh wow sekali lah. Ini bahkan ditanggapi oleh Ari. Benarkah Febri Diansah pengacara Hasto diintimidasi penyidik KPK? 15 organisasi advokat protes. Dugaan Febri mengalami intimidasi dari kriminalisasi oleh penyidik KPK sangat kental. Hal ini membuat 15 organisasi advokat melayangkan penolakan dan protes. Terdapat 4 sikap yang disampaikan oleh 15 organisasi advokat ini. Kami dari Forum Peduli Advokat Indonesia yang saat ini terdiri dari 15 perwakilan organisasi advokat dan masyarakat sipil di bidang HAM dan hukum dengan ini menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas memberikan pendampingan hukum, kata Erman. Ya, seperti itulah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Yaitu Ketua Dewan Penasihat KAI, Sarina Herman Umar, kami dari Forum Peduli Advokat.